dengan tema meraih keuntungan akhirat yang sebesar-besarnya bersama Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, yang pastinya sangat penting untuk kita kaji. Dan karena ini merupakan sebuah langkah ya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, Dulur El Victor, beliau juga telah hadir dan juga berada di studio dan siap untuk memberikan pencerahan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras. Alhamdulillah seger waras nggih Yai. Iya. Baik, Dulur E Victor, Anda berkesempatan untuk bisa berinteraktif dengan kami di 081 234 939390, atau Anda bisa juga ikuti talk show pada sore hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Baik, Dulur El Victor, mari kita simak pencerahan pada sore hari ini dalam program talk show Empat Mata bersama Basnas Provinsi Jawa Timur. Baik Yai, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar setia Radio El Victor Surabaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berkesempatan untuk menularkan ilmu-ilmu, wawasan-wawasan, agar supaya kita semua tentu selamat, baik selamat di dunia, utamanya selamat di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya di akhirat nanti, atau ketika kita sudah ada di alam barzakh, di alam kubur, itu salah satunya adalah tentu menanamkan investasi yang berupa anak yang solih. Anak yang solih dan solihah ini adalah investasi kita. Ya, baik ketika kita masih ada di alam dunia, lebih-lebih ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dilakukan oleh anak yang solih atau solihah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan amal-amal yang solih, itu pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ini penting. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran dalam kisah Nabi Zakaria. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyya
yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini betapa gelisahnya Nabi Zakaria ketika usianya sudah tua renta, tapi belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Masya Allah. Digambarkan oleh Allah di Al-Quran ini, wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Wahai Allah, tulang belulang kami ini rasanya sudah sakit semua. Ini artinya kalau orang itu sudah tua, walaupun tidak beraktivitas, walaupun tidak bekerja, rasane balung iki koyok sing remek. Masya Allah. Ya, bagi yang masih muda 30, 35, 40 belum terasa. Tapi kalau sudah di atas 60, 70, apalagi 80, Masya Allah, walaupun tidak bekerja, tidak beraktivitas, rasanya balung iki wis remek kabeh. Linu-linu, makanya apa namanya, orang yang sudah tua-tua itu sandingannya balsem. Baunya bau balsem. Bau balsem. Karena tulang belulangnya sudah sakit semua. Ini menggambarkan bahwa Nabi Zakaria ini sudah tua saat itu, gitu loh. Wahai Allah, tulang belulang kami ini sudah remek, sakit semua, gitu. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut di kepala kami sudah putih. Banyak ubannya ya. Iya, artinya apa? Yang semula rambut ini berwarna hitam, karena usia yang sudah tua tadi itu sehingga berubah menjadi putih. Jadi ini gambaran bahwa Nabi Zakaria saat itu sudah usianya tua renta. Nah gitu ya, usianya sudah tua renta. Di sisi yang lain, wa mro'ati akiro. Di sisi yang lain, wahai Allah, istri kami mandul. Akiro itu mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa di dalam berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Nah gitu ya. Wahabli min ladunka waliya. Berikanlah kami, wahai Allah, dari sisimu waliya, keturunan. Masya Allah. Saking pengennya punya. Jadi apa namanya, beliau tidak berputus asa. Masya Allah. Ya, tidak berputus asa walaupun usianya sudah tua renta. Tapi beliau tetap memohon kepada Allah, berdoa agar diberikan keturunan. Nah, ada dua keuntungan ketika kita punya keturunan itu. Yang pertama, yarisuni wa yarisu min ali Yaquba, bisa meneruskan estafet kepemimpinan, bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, perjuangan di dalam membina masyarakat dan lain sebagainya, terutama li'i'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tertera di dalam Al-Quran, tujuan memiliki keturunan seperti itu. Tapi ada yang tidak tertera di dalam Al-Quran, adalah ini dijelaskan dalam hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada tiga amal yang tidak bisa terputus. Yang ketiga itu adalah awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, ketika anak ini selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka doa dari anak-anak yang solih dan solihah ini langsung diijabah dan diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. bukan hanya sebatas doa saja. Nggih, ya. Di dalam hadis yang lain, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, Nggih. man sanna sunnatan hasanatan Nggih. falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya begini, Bagaimana, Kiai? barang siapa yang mempelopori kebaikan, barang siapa yang memprakarsai kebaikan, Nggih. maka dia akan memperoleh kebaikan tersebut Nggih. dan akan memperoleh pahala dari orang-orang yang meneruskan kebaikan tadi. Masya Allah, kayak amal jariah gitu, nggih, Ya, Yai? contoh gini, contoh. Nggih. Contohnya, Yai. Dalam sebuah lingkungan masyarakat, Nggih. katakanlah di tingkat RT atau di tingkat RW. Nggih, Yai. Pak RT atau Pak RW mempelopori, memprakarsai untuk mengadakan khotmil Quran. Nggih, Yai. Khotmil Quran ini kan sebuah kebaikan. Nggih, kebaikan ini. Ketika khotmil Quran ini dilaksanakan, maka akan menimbulkan pahala. Nggih. Nah, ketika Pak RT atau Pak RW memprakarsai khotmil Quran di warganya, Nggih. maka secara otomatis si pemrakarsa, sang pelopor ini akan mendapatkan pahala. Dapat pahala juga, Yai. Ya pastilah, Masya karena di Allah. situ dia mempelopori khotmil Quran, mengkhatamkan Al-Quran, entah itu seminggu sekali atau Nggih. sebulan sekali misalkan. Nggih, Masya Allah. Ya. Nah, ketika khotmil Quran ini terus dilestarikan Nggih. oleh generasi berikutnya, ya kan? Nggih, Yai. Oleh generasi-generasi berikutnya terus dilestarikan, khotmil Quran ini terus diadakan, maka Pak RT atau Pak RW yang memprakarsai tadi, mempelopori tadi, Nggih. terus mendapatkan aliran pahala. Masya Allah, Yai. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Man sanna sunnatan hasanatan Nggih, Yai. falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau khotmil Quran ini dilakukan terus sampai hari kiamat, terus Pak RT dan Pak RW ini dapat pahalanya. Masya Allah, dapat ngalir terus nih. Mengalir terus. Karena apa? Karena khotmil Quran adalah sebuah kebaikan yang menimbulkan pahala. Masya Allah. Nggih, Yai. Gitu ya. Nggih. Nah, bagaimana dengan posisi orang tua? Nggih. Kedua orang tua kita bukan hanya sekedar pemrakarsa, Nggih, Yai. bukan hanya sekedar mempelopori, tapi kedua orang tua kita yang mencetak kita menjadi anak solih dan solihah. Masya Allah. Amin. Lebih di atas pelopor itu, Nggih. lebih di atas pemrakarsa. Nggih. Karena apa? Karena pertama, Nggih. ada hubungan darah antara kita dengan orang tua. Nggih, Yai. Kalau Pak RT, Pak RW kan nggak ada hubungan darah, itu hanya di lingkungan warga masyarakat saja gitu loh ya. Jadi pertama, anak dan orang tua ini ada hubungan darah. Kedua, semua orang tua, laki maupun perempuan, ya, pasti menginginkan anak yang lahir menjadi anak solih dan solihah. Ya, Masya Allah. Nggih, Yai. Loh ini tidak bisa dipungkiri. Nggih. Semua orang tua Nggih. yang diberikan karunia putra maupun putri, ketika anaknya ini lahir, pasti dia berharap menjadi anak solih dan solihah. Gak ono ceritane wong tua kepengin anaknya dadi maling, Nggih, Masya anaknya dadi Allah. copet. Gak mungkin lah anaknya dadi rampok. Nggak ada. Nggih. Walaupun, mohon maaf, walaupun pekerjaan orang tuanya sendiri maling misalkan, Iya, iya. nyopet misalkan, tapi dalam hatinya, ketika anak buah hatinya lahir, pasti dia kepingin anaknya dadi wong soleh lan
solihah. Gak kepengin koyok bapak, pasti. Oh gitu ya. Berarti pengen menjadi yang lebih baik dari Pastilah. orang tuanya. Iya, ya. itu yang ada dalam hati masing-masing orang tua ketika anaknya baru lahir. Pasti mendambakan anak yang solih dan solihah. Bukan hanya sekedar itu saja. Tapi orang tua membuktikan dengan upaya dan usaha agar anaknya ini jadi anak solih dan solihah. Usia 4 tahun dimasukkan PAUD, 6 tahun ya kan masuk TK, masuk SD, 12 tahun masuk SMP. Wah, ini upaya dan usaha orang tua gitu loh, agar supaya anaknya ini tumbuh berkembang jadi anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Artinya apa? Segala tenaga beliau berdua kerahkan, pikiran beliau curahkan, finansial beliau keluarkan, agar anak ini menjadi solih dan solihah. Artinya apa? Ini bukan hanya sekedar pelopor, bukan hanya sekedar pemerakarsa, gitu loh. Tapi lebih dari itu. Makanya kedua orang tua kita ini akan selalu mendapatkan aliran pahala dari apa yang dilakukan oleh anak yang solih dan solihah. Ketika anak soleh dan solihah ini melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, maka kedua orang tuanya juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jangan dikira kalau kita mengaji Al-Quran kemudian pahalanya hanya untuk kita saja. Tidak. Kalau kita mengaji Al-Quran, apakah itu 1 lembar, 2 lembar misalkan, kedua orang tua kita juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Dari anak solehah ini ketika anak yang solih dan solihah ini ketika kita bersodakoh misalkan, berinfak, ya kan, apakah 10.000 dimasukkan ke kalengnya masjid, apakah 20.000 dimasukkan ke kalengnya masjid, maka pahalanya bukan hanya untuk kita, kedua orang tua kita juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Benar ini. Kemudian ketika kita menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, itu pahalanya bukan hanya untuk kita. Jadi kedua orang tua kita sama mendapatkan pahala yang sama, tidak terkurangi sedikit pun. Ini yang menjelaskan, ini hadis Rasul Muhammad SAW. Ada hadis lagi yang menguatkan ini. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasulullah bahwa setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci dan bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Selanjutnya bagaimana? Tergantung kedua orang tuanya. Dalam hadis ini, kalau kedua orang tuanya beragama Nasrani, maka anak yang suci bersih ini, yang baru lahir ini, pasti akan dicetak dan dijadikan agama Nasrani. Begitu, berarti agamanya itu sejak dia lahir. Iya, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, kata hadis ini, kalau orang tuanya Yahudi, beragama Yahudi, pasti anak yang lahir ini akan dicetak untuk bisa mengikuti agama Yahudi. Ini adalah peranan orang tua sangat vital sekali di dalam membesarkan putra-putrinya. Nah, bagi kita yang beragama Islam, pasti ketika bayi ini lahir, pasti akan kita cetak dia untuk menjadi agama
Islam. Masya Tentu anak yang solih dan solihah. Hadis ini memperkuat bahwasannya kedua orang tua bukan hanya sekedar pelopor, Iya. bukan hanya sekedar pemerakarsa, tapi beliaulah yang mencetak kita Masya Allah. menjadi solih dan solihah. Gitu. Masya Kalau pelopor saja mendapatkan aliran pahala sampai hari Iya. kiamat, apalagi yang kedua nyata. orang tua. Iya, Masya Allah. Gitu loh ya. Iya. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah, dalam bentuk amal-amal soleh, pahalanya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kedua orang tua Masya kita. Allah. Diniatkan atau tidak? Oh begitu nggih, Yai. Diniatkan atau tidak? Jadi, Nggih. iya, jadi apa namanya, ketika kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah, besar ataupun kecil nilai pahalanya, kedua orang tua juga dapat pahalanya. Langsung otomatis ngoten nggih. Yai. Secara otomatis itu, hadisnya jelas. Nggih, Yai. Hadisnya jelas. Cuma sekarang ada pertanyaan begini. Nggih. Pripun, Yai? Bagaimana kalau ada anak yang melakukan dosa dan kemaksiatan? Nggih, Yai. Apakah kedua orang tuanya juga mendapatkan cipratan dosone? Nggih, Yai. Nah, dalam hal ini maka kita perlu melihat ya bahwasanya setiap orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya berbuat maksiat, anaknya jadi pendosa, tidak ada. Nggih. Tidak ada. Maka ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, mengarahkan anaknya dengan baik, kok kemudian setelah besar anaknya mursal misalkan, ahli maksiat, pendosa, maka orang tua yang sudah maksimal berusaha tadi itu tidak kecipratan dosone. Masya Allah. Tapi sebaliknya, Nggih, Yai. kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya ya, yang tidak istilahnya tidak memberikan pendidikan, tidak perhatian kepada anak-anak, pokoknya iso gaya anak tok lah. Nggih. Gak iso ngeramut, gak iso didik. Ya, iso gaya anak toy, misalnya. Iya, Jadi Masya Allah. tidak perhatian kepada putra-putrinya sehingga putra-putrinya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mursal. Nggih. Orang tua yang seperti ini besok berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Masya Allah. Pasti anak ini akan menuntut, Nggih, Yai. wahai Allah, kalau orang tua kami dimasukkan surga, kami protes. Nah, gitu loh ya. Ya Allah. Karena kami menjadi orang mursal, menjadi orang yang ahli maksiat, menjadi pendosa. Ya karena kami tidak dididik sama orang tua. Kami dibiarkan aja, kami ditelantarkan, misalkan begitu. Nggih. Nah, maka orang tua yang seperti itu, yang tidak memperhatikan anak-anaknya sehingga mereka menjadi mursal, pendosa dan ahli maksiat, orang tuanya ya kena juga. Ketika dia melakukan dosa, maksiat, ya tentu orang tuanya juga terkena dosanya juga. Kecuali kalau udah maksimal buat. Nah, iya, sebagaimana misal gitu ya. Nggih. Kita kan banyak contoh gitu Nggih, ya. ya. Nabi Nuh misalkan. Nggih. Beliau juga punya anak yang namanya Kan'an. Nggih, Kan'an ya. Ya tentu Nabi Nuh ini sudah berusaha Nggih. dan berupaya untuk bisa mengarahkan Kan'an ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha Nabi Nuh yang sudah maksimal ini tidak disambut baik oleh putra beliau. Nah, ini contoh gitu ya. Artinya apa? Ketika putra Nabi Nuh ini tidak beriman kepada Allah, ya maka Nabi Nuh tidak menanggung dosanya. Karena apa? Karena beliau sudah maksimal, usahanya sudah mentok ya, gitu ya. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh orang tua itu seperti itu. Harus maksimal, harus ya pokoknya yang terbaik gitu. Terbaiklah untuk anak-anaknya. anak-anaknya gitu ya. Nah, untuk anak-anaknya. Nah, perkara nanti ketika sudah dididik, sudah diberikan perhatian yang sungguh-sungguh maksimal, kok kemudian masih
Nggih. Mursal, masih melakukan kemaksiatan. Nah, orang tua yang seperti ini bebas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya yang seperti itu. Nggih, Masya Allah Yai. Ya, oleh karena itu sebagai orang tua, agar supaya kita terus mendapatkan aliran pahala walaupun kita nanti sudah kembali ke alam barzah, maka kita harus betul-betul memperhatikan, mendidik putra-putri kita agar menjadi anak yang solih dan solihah. Karena mereka itu investasi kita ketika kita nanti sudah kembali ke alam barzah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dengan doa-doanya anak yang soleh, nah, apa yang mereka lakukan dalam bentuk ibadah dan amal-amal kepada Allah, maka kedua orang tuanya juga mendapatkan pahala yang sama. Nggih, Gitu Masya ya. Allah nggih Yai. Berarti meskipun investasinya itu juga punya tanggung jawab yang besar juga Iya, nggih. Yai? pasti. Jadi biaya yang besar, Nggih. tenaga yang terkuras, Nggih. pikiran yang tercurah, semua itu dilakukan oleh kedua orang tua untuk Masya anak-anaknya. Allah, nggih, Yai, Agar luar biasa. supaya mereka tumbuh berkembang sesuai dengan harapan menjadi anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Baik Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, langsung dijawab mawon. Boleh, silakan. Nggih, jadi pertanyaan pertama dari Ibu Siti dari Gresik nggih. Siap, Ibu Siti dari Gresik. Assalamualaikum Yai, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Sebagai orang tua, kita seringkali merasa khawatir dengan perkembangan anak di tengah pengaruh dunia modern. Bagaimana cara kita bisa menanamkan nilai-nilai agama yang kuat pada anak agar mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah? Mohon jawabannya Yai, terima kasih. Baik, Ibu Siti dari Gresik ya. Nggih Yai. Memang harus kita akui bersama-sama bahwa pergaulan di luar rumah untuk anak-anak remaja kita amat sangat mengkhawatirkan sekali. Nggih. Apakah itu narkotika dan obat-obatan terlarang, apakah itu pergaulan bebas, dan berbagai macam bentuk yang lain yang harus kita waspadai bersama-sama. Nah, oleh karena itu, pengawasan dari kedua orang tua mutlak diperlukan ketika mereka berada di luar rumah. Kalau mereka berada di lingkungan sekolah mulai pagi sampai siang misalkan, barangkali itu menjadi tanggung jawab guru dan sivitas yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Tapi ketika sudah pulang dari sekolah, ini yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk bisa terus mengawasi dengan siapa anak kita ini bergaul. Nah, oleh karena itu saya tidak mengatakan bahwasanya pendidikan yang ada di pondok pesantren ini paling baik, tidak. Akan tetapi untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari narkotika, dari obat-obatan terlarang, memang lebih aman kalau mereka, anak-anak kita itu ditaruh di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa pondok pesantren adalah yang terbaik, tidak. Akan tetapi untuk saat ini agar supaya anak-anak kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang rusak gitu ya. Apakah itu obat-obatan terlarang maupun pergaulan bebas, perzinaan dan yang lain-lain, memang lebih pas, lebih tenang di hati kedua orang tuanya
kalau mereka berada di lingkungan pondok pesantren atau di lingkungan lembaga pendidikan yang menerapkan sebagaimana yang diterapkan oleh pondok pesantren. Nah, ini penting bagi kedua orang tua agar supaya hati kita sebagai orang tua ini tenang, gitu loh ya. Tidak ketika anak-anaknya pulang larut malam misalkan, wah jenenge atine wong tuwa, masa Allah nanti anakku ditelepon gak diangkat, di WA gak dibales, was-was, masya Allah, rasa takut menyelimuti dan menghinggapi di hati kedua orang tua, masya Allah. Jadi memang kalau mereka berada di lingkungan keluarga, di lingkungan kita, kedua orang tua memang harus pengawasannya harus penuh. Jangan sampai lengah gitu ya. Jangan sampai lengah dari pengawasan kita semua terhadap anak-anak kita yang pergaulannya di luar rumah. Ngoten nggih, Ibu Siti dari Gresik nggih. Berarti gini Yai, biasanya anak merasa bahwa itu dikekang, ternyata itu untuk kebaikan kita sendiri. Iya, yang namanya anak ya seperti itu, inginnya bebas gitu loh. Tapi kalau dilepas sungguhan ya iya ya, rusak bener gitu loh. Baik Yai. Ada lagi yang lain? Ada lagi nih Yai. Monggo silakan. Ya, permisi. Assalamualaikum Yai, dari Ibu sinten ini? Ibu Dita dari Pasuruan. Ibu Dita Pasuruan, nggih. Permisi Yai, izin bertanya, jika orang tua sudah meninggal, apakah sedekah yang kita lakukan ini benar-benar bisa menjadi sumber pahala bagi mereka di akhirat? Dan apakah ada waktu atau kondisi khusus untuk sedekah tersebut yang lebih bermanfaat? Ya. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah, kalau kita sebut ibadah itu biasanya hubungannya dengan Allah, seperti sholat, ya, puasa, itu biasanya kita menyebutnya ibadah. Tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia, biasanya kita menyebutnya amal soleh. Ya, apakah itu sodako, infak, gitu ya. Itu biasanya kita menyebutnya amal soleh. Menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, atau ketika kita menjamu tamu misalkan. Itu biasa kita menyebut dengan amal-amal soleh, karena hubungannya dengan sesama manusia. Kalau hubungannya dengan Allah, biasa kita menyebut dengan amal ibadah. Nah, baik itu amal ibadah ataupun amal soleh yang kita lakukan tanpa mengenal waktu dan tempat, ya, di mana saja, kapan saja itu kita lakukan, maka secara otomatis kedua orang tua juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Pahala yang sama. Jadi tidak harus kita ketika bersodako ada di dalam masjid misalkan, tidak. Di luar masjid pun kalau kita mengeluarkan sodako untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan, kita dapat pahala, kedua orang tua kita juga dapat pahala. Gitu loh ya. Tidak harus mengundang tetangga yang banyak misalkan, seperti tahlilan, yasinan misalkan. Tidak harus seperti itu, karena itu membutuhkan biaya yang besar, gitu loh ya. Kecuali kalau kita mampu, misalkan punya duit banyak, monggo saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak punya duit, ya jangan utang karena melakukan itu, gitu loh ya. Itu akan membebani kita. Kalau kita tidak punya duit, ya semampunya saja. Semampunya saja. Kita mampu 50.000 kita sodakohkan kepada orang lain, ya kita sodakohkan 50.000. Kalau kita mampunya 25.000, ya 25.000. Jangan dipaksakan, karena itu hukumnya sunnah. Tapi tetap pahala kita dapat, kedua orang tua kita juga dapat, gitu loh. Jadi tidak terbatas waktu dan tempat.
dimanapun kita melakukan amal-amal soleh, dimanapun kita melakukan amal-amal ibadah, kedua orang tua kita insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Jadi dasarnya hadisnya sudah kami sebutkan tadi di awal tadi. Ya gitu ya. Jadi ibu yang dari Pasuruan, monggo kapan saja panjenengan bersodakoh, kapan saja panjenengan berinfak, kapan saja panjenengan melakukan amal-amal soleh, insya Allah kedua orang tua panjenengan mendapatkan pahala yang sama. Karena kedua orang tua bukan hanya sekedar pemerakarsa, akan tetapi lebih dari itu. Kedua orang tua yang mencetak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Karena sekarang juga sedekah bisa di mana saja. Di mana saja. Baik secara langsung maupun online misalkan, nggak ada masalah. Itu juga namanya sedekah. Masya gitu Allah. ya. Iya. Karena sudah semakin maju semakin banyak. Iya. Masya Allah. Apalagi seperti di Basnas gitu. Nah, ya kalau bayar zakatnya yang monggo melalui Badan Amil Zakat Nasional. Bisa lewat Basnas Provinsi maupun Basnas masing-masing kabupaten kota. Karena di kabupaten kota juga ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah kita di Basnas selalu amanah, bisa dipercaya, dan insya Allah pendistribusiannya sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Sangat amanah gitu. Sangat amanah sekali dan tepat sasaran insya Allah. Masya Allah, amin. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Yai, ngapunten, saya Bapak Riko dari Surabaya. Pak Riko, matur nuwun Pak Riko. Kiai, saya sering sekali merasa kalau hidup ini terlalu sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, masalah pribadi. Nah, semuanya ini seolah menarik saya jauh dari fokus pada akhirat. Bagaimana menurut Kiai kita bisa memulai membenahi diri agar lebih terarah ke keuntungan akhirat? Terima kasih Yai, mohon pencerahannya. Ya, Pak Riko, antara dunia akhirat harus seimbang ya Pak Riko ya. Jadi tidak boleh berat akhiratnya, tidak boleh. Berat dunianya juga tidak boleh. Jadi harus seimbang. Dunia kita tidak boleh lupakan, tapi akhirat juga harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi harus ada keseimbangan Pak Riko ya. Kalau akhirat saja kita lakukan, nah sementara kita manusia ini butuh makan, butuh tempat untuk tidur, istirahat gitu ya. Nafsu kita juga butuh kita salurkan. Ya kalau kita hanya ibadah terus, sholat terus, puasa terus misalkan, itu juga sama menyiksa diri kita. Gitulah ya. Sebaliknya, sebagaimana yang Pak Riko alami saat ini, selalu mengejar dunia terus sehingga akhiratnya agak terlupakan, itu juga kurang benar. Jadi sebagaimana di dalam ayat Al-Quran itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Karena apa? Kehidupan di akhirat itu akan selama-lamanya, tidak ada batasnya. Tapi kehidupan di dunia ada batasnya, gitu ya. Jadi maksimal kita usia kita, kalau menurut Rasul Muhammad SAW, usia umat Kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70. Iya, ini sabdai Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi, umatku itu usianya antara 60 sampai 70 tahun, gitu loh. Karena Kanjeng Nabi sendiri 63. Nah, kalau ada orang yang usianya saat ini di atas 70, itu bonus itu. Masya Allah. Kadang ada yang sampai 100 ya. Iya, itu bonus gitu lah ya. Iya, maka di dunia ini tidak selamanya. Satu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walal akhiratu, kehidupan akhirat ini harus diutamakan gitu loh. Karena kehidupan akhirat ini akan selamanya. Sehingga saran saya Pak Riko,
monggo diseimbangkan Nggih. antara dunia dan akhirat. Ibadahe sing mempeng, golek donya ya monggo sing rajin, sing tekun ya. Karena dua-duanya sama-sama saat ini kita butuhkan. Nggih, ngoten Pak Riko nggih. Nggih. Apalagi sekarang kalau haji juga butuh uang gitu Oh, pasti. Masya Allah. Iya. Jadi apa akhirnya juga bisa di Ya, jadi apa namanya, kita bekerja di alam dunia ini ya tentu untuk sangu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Jadi seperti itu tujuan kita di dalam mencari maisah, mencari nafkah gitu ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten Pak Riko. Nggih, Masya Allah. Masih ada pertanyaan lagi ya? Boleh, silakan. Mungkin bisa satu lagi nggih ya? Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Wati dari Mojokerto. Ibu Wati Mojokerto, matur nuwun Bu Wati. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya merasa sudah melakukan ibadah dan amal, tapi hati ini masih seperti belum tenang. Selalu merasa ada yang kurang Yai. Bagaimana caranya agar amal yang kita lakukan bisa benar-benar menghadirkan ketenangan batin dan mendekatkan kita ke tujuan akhirat? Ya. Gitu Yai. Jadi Bu Wati yang ada di Mojokerto, Nggih. memang hati manusia itu selalu apa namanya bergolak ya. Selalu bergolak. Kadang susah, kadang seneng, kadang bahagia, ya kadang murung ya gitu ya. Iya. Jadi memang seperti itulah hati manusia. Akan tetapi bagaimana cara menenangkan hati agar supaya hati ini tidak terlalu banyak gelisah, tidak terlalu banyak susah. Nah, ini tentu kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita alami di alam dunia ini yang menjadikan hati kita gelisah, susah, harus kita barengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir ini bisa menenangkan hati kita. Zikir itu artinya ya ingat kepada Allah. Itu artinya zikir. Akan tetapi diimplementasikan dengan berbagai macam bacaan. Bacaan zikir itu banyak sekali. Bisa kalimat tauhid, la ilaha illallah, bisa kalimat istighfar, astagfirullahalazim, bisa kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa dengan membaca Al-Qur'an. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah dengan zikir kita kepada Allah, memperbanyak zikir kita kepada Allah, hati kita akan berangsur-angsur menjadi tenang, insya Allah. Masya Allah, gitu ya. Jadi hidup itu harus balance semuanya. Betul, ya. Baik ya, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Masya Allah. Asalkan waktunya masih cukup, tidak apa-apa. Insya Allah masih cukup ya. Ya, monggo silakan. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Doni. Pak Doni. Dari ini Sidoarjo. Oh, Pak Doni Sidoarjo, ya. Baik Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Pak Doni. Godaan dunia ini sekarang begitu banyak ya Yai, dari karir, sosial media sampai keinginan saya untuk punya harta lebih. Iya. Masya Allah. Kabeh wong pengen sugih Pak Doni. Nggih, Masya Allah ya. Ono wong pengen miskin. Kabeh pengen duwe-duwe akeh Pak Doni. Nggih. Nah, saya pribadi kadang merasa sulit menjaga hati agar tidak terlena. Iya. Apa cara efektif menurut Kiai agar kita tetap fokus pada akhirat tanpa kehilangan motivasi untuk bekerja dan berusaha di dunia? Ya. Hampir sama nggih. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita harus ingat
kehidupan akhirat itu akan selama-lamanya kita berada di sana. Sementara di alam dunia ini ya kita hanya numpang lewat saja, Pak Doni ya. Numpang lewat saja. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di alam akhirat itu adalah alam yang kekal. Kita akan hidup selamanya di sana. Ini yang perlu direnungkan ya. Yang perlu direnungkan oleh kita semua, bahwasanya satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nek balik nang Gusti Allah iki wis cukup enggak sangune awak dhewe iki. Ngoten lho nggih. Sebagaimana kita kalau mau ke Jakarta, nanggone Jakarta kok sangu 50.000 misalnya, mbambung nanggone Jakarta kono. Sadurunge tutuk Jakarta wis mbambung dhisik. Tapi nek nggawa dhuwit akeh, nanggone Jakarta nggawa dhuwit 100 juta, nggawa dhuwit 500 juta misalnya. Wow, di perjalanan nikmat, sampai di Jakarta juga nikmat. Ya, iku nek sangune akeh. Demikian pula ketika kita menghadap Allah, harus bawa sangu yang banyak. Nah, sangu ini adalah amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita. Itu adalah sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus ibadahnya kepada Allah harus kita pentingkan. Tapi kita juga tidak boleh lupa terhadap kehidupan di alam dunia ini. Butuh makan, butuh sandang, dan yang lain-lain. Sehingga keseimbangan antara dunia akhirat mutlak diperlukan dalam kehidupan kita. Agar selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Pak Doni, matur nuwun Pak Doni. Terima kasih Yai, Masya Allah jawabannya luar biasa banget nggih Yai. Kita tutup nggih Yai. Oh, sampun ta cekap waktu ini kita. Di 56 nggih. Dan pertanyaannya juga sebenarnya masih banyak Yai, cuman kita terbatas waktu Yai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah Basnas akan selalu hadir untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah. Amin. Semoga selalu sehat Yai. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dulur El Victor, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI dengan tema meraih keuntungan akhirat yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemanfaatan dan juga keberkahan baik sebelum kita tutup talk show kita pada sore hari ini agar lebih barokah lagi mungkin bisa jenengan doakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan maqbula wa du'aan mustajaba wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-bid'ati wad dhalalah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dunya wad dhair. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min al-ulama'i al-'amilin al-mukhlisin at-tawwabin al-mutatahhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Yai, mudah-mudahan sama-sama. Mudah-mudahan sehat walafiat dan panjang umur Yai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.